Hanya mendengar bunyi klik, pria itu sepertinya menginjak sesuatu. Adegan ini baru-baru ini ditemukan oleh fotografer. Gadis yang mendengar suara itu mengira foto itu diambil. Tapi paman yang memotret kepanikannya menyuruh bocah itu untuk tidak bergerak. Ada tambang di kaki. Daniel mengira dia bercanda dan berjalan keluar tetapi dihentikan oleh Chris. Katakanlah dia menginjak ranjau darat, sama sekali tidak bergerak. Chris membungkuk dan perlahan mengangkat rumput di bawah kakinya. Pada saat ini, ekspresi Daniel benar-benar seperti 54.664 mengangkat tanah memang ranjau darat. Semua orang langsung takut dan takut, hati Daniel juga hancur. Keluar untuk mendaki gunung pada akhirnya tidak bisa kembali. Paman yang mengambil gambar itu takut untuk melarikan diri. Pada saat ini, Chris berpura-pura sangat tidak sabar untuk meminta bantuan. Ternyata tambang itu benar-benar dikubur oleh Chris, dia menemukan Alicia diam-diam berkencan dengan Daniel. Karena untuk menghukum mereka, dia sudah merencanakan semuanya. Tapi Alicia tidak mengakuinya sama sekali, dan menyuruh Chris menelepon Daniel untuk menyelamatkannya. Chris tidak mau mendengarkan penjelasannya sama sekali, dengan dingin memberitahunya bahwa tidak ada sinyal di gunung. Juga mengeluarkan sekop besi dari balik pohon. Alat penggali sudah siap. Sekarang saatnya menggali lubang dan segera berbaring. Atau Anda akan kehilangan satu kaki karena ledakan bom, tetapi Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, Anda akan langsung terbunuh oleh ledakan bom. Lubang yang digali akan menjadi kuburan Daniel. Sampai hari ini, Daniel masih tidak percaya ranjau darat itu nyata. Chris berlutut di tanah dan mengambil sekop untuk menggali peniti tambang. Tambang ini sangat kuat sehingga bisa meledak kapan saja. Pada saat ini, Alicia masih ingin terhubung kembali, mengakui kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Chris berkata ketika kalian bersama, kalian harus memikirkan hari seperti ini. Berguna melempar peniti ke bawah gunung, tidak peduli berapa banyak Alicia memohon. Tapi Chris masih tidak berbalik dan pergi. Alicia memilih untuk tinggal dan menyelamatkan Daniel. Di sini, Chris menemukan pamannya mengambil gambar, ternyata keduanya seumuran. Paman yang mengambil foto dengan sengaja untuk membiarkan Daniel menginjak ranjau darat. Alicia menemukan peniti di bawah gunung, dia ingin memasang kembali peniti itu. Tapi tidak peduli bagaimana saya mencolokkannya, itu tidak akan berhasil. Saat ini, hanya kekuatan seorang pria yang dapat mengubahnya. Mereka akan hancur berkeping-keping oleh bom, sepertinya mereka hanya bisa menggali lubang untuk Daniel melompat masuk. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh seorang pemburu yang lewat. Pada saat inilah anjing pemburu itu langsung menyerang. Anak laki-laki yang menginjak ranjau darat yang terjebak di gunung, seekor anjing hitam menyerbu ke arah mereka. Gadis yang memegang sekop ingin mengusirnya, lalu pemburu itu berlari tepat waktu. Dia mengangkat senapannya dan membidik gadis itu, mengatakan mengapa dia ingin memukul anjingku. Alicia ingin menjelaskan, tetapi pemburu pada dasarnya tidak memberinya kesempatan, memegang pistol meminta mereka untuk mengangkat tangan. Daniel panas. Sudah saya bilang, saya tidak bisa bergerak, tidakkah kau mengerti bahasa manusia? Dia melepaskan tembakan, kedua orang itu ketakutan, ruang itu sunyi. Alicia menjelaskan bahwa temannya diinjak oleh ranjau darat, kita semua akan mati begitu kita bergerak. Pemburu datang dan langsung tertarik, apakah dia benar-benar menginjak bom? Alicia memohon bantuan pemburu. Pemburu itu perlahan meletakkan tasnya, mata penuh nafsu menatap Alicia dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Alicia mengambil sekop besi dan menyuruhnya menggali lubang untuk Daniel. Karena tubuhnya yang kurus, tidak mungkin untuk menggali sama sekali. Pemburu memandang pria di depannya yang tidak bisa bergerak, dan bahkan lebih marah dengan senyum sinis. Pemburu itu pergi ke samping dan mengambil batu dan melemparkannya langsung ke Daniel. Daniel menjerit kesakitan, pemburu itu berkata dia ingin melihat apakah Daniel benar-benar berdiri di atas ranjau. Tapi tangan yang tidak bermoral itu menggenggam tangan Alicia dengan erat. Tampaknya tanpa niat untuk melepaskannya, dia dengan ragu meletakkan tangannya di bahunya. Pemburu itu penasaran dengan apa yang terjadi pada kalian berdua, mengancam Alicia untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengetahui kebenarannya, pemburu itu menunjukkan senyum aneh. Dia bilang dia bisa membantu tetapi membutuhkan hadiah, dan membuat permintaan yang sangat sulit. Dia ingin mengambil pakaian dalam yang selalu dipakai Alicia, dan kemudian menggerakkan tangan dan kaki dengan Alicia. Daniel panik mengeluarkan uang tunai dan kartu bank dari sakunya. Setelah pemburu mengambilnya dan membuangnya, dia hanya tertarik pada celana Alicia.
Alicia yang tak berdaya pergi ke tenda untuk mengambilkannya untuknya, tetapi pemburu itu menginginkan benda itu untuknya. Daniel menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak ada cara lain. Alicia hanya bisa menanggalkan pakaian di depannya. Setelah pemburu mengambilnya dengan sangat puas, dia mengambil sekop dan mulai menggali lubang. Benar-benar berurusan dengan Alicia. Pada saat inilah telepon di saku pemburu berdering. Alicia menoleh, menawarkan untuk meminjam teleponnya. Dengan begitu Anda akan dapat melaporkan ke polisi untuk meminta bantuan. Pemburu berkata dia bisa meminjamkannya, tapi dia harus memenuhi salah satu permintaannya. Lalu dia melemparkan celana Alicia, menyuruhnya untuk mengambilnya kembali dengan mulutnya. Tanpa pilihan lain, Alicia harus merangkak dengan patuh. Pemburu yang masih waras memberikan teleponnya kepada Alicia. Tetapi orang di sisi lain tidak dapat memahami dialeknya, dan bahkan berbicara untuk sementara waktu. Tanpa daya dia memohon kepada pemburu untuk membantunya menerjemahkan, tetapi dia menawarkan permainan. Menerjemahkan kalimat akan melepaskan sesuatu di tubuhmu, sungguh lelaki tua yang mesum. Namun, memaksanya untuk menerjemahkan untuknya, Alicia takut dan bergegas untuk mengikuti. Sebelum dia bisa mengatakan beberapa kata, pakaian Alicia sudah dilucuti. Pemburu menerjemahkan segala macam omong kosong, tidak benar-benar membantu mereka sama sekali. Dan pemburu itu punya rencana untuk Alicia. Pemburu dengan pistol yang ditujukan pada gadis itu. Anak laki-laki yang menginjak ranjau darat berteriak keras untuk mendapatkan perhatiannya. Gadis itu mengambil kesempatan ini untuk bergegas dan melarikan diri. Pemburu berkata, "Aku akan habisin kau sebentar lagi." Dia mengambil tali dan mengejar gadis itu. Daniel dengan hati-hati berbalik sedikit demi sedikit mengambil kawat besi dari tanah. Menggunakan ikat pinggangnya sebagai pengait, berhasil meraih pistol. Sekarang pemburu membawa Alicia kembali. Menghadapi Daniel dengan pistol, pemburu itu tidak takut, dan mengancamnya untuk segera meletakkan pistolnya. Memikirkan Alicia di tangannya, Daniel masih tidak bisa memegang tangannya. Pemburu melemparkan Alicia ke belakang batu. Mendengar teriakan minta tolong Alicia, Daniel dengan marah mengambil senjatanya untuk menembak. Anjingnya melihat pemiliknya dalam bahaya dan segera bergegas ke depan. Sebuah tembakan terdengar, Daniel jatuh ke tanah. Ketika dia bangun lagi, samar-samar melihat pemburu. Ranjau darat itu palsu. Pemburu itu mengatakan Daniel terlalu banyak menonton film sehingga dia pikir dia akan meledak jika dia menginjak bom. Kemudian dia mengambil barang bawaannya dan pergi. Adapun Alicia, dia secara tidak sengaja terkena senjatanya dan mati dalam kemarahan. Daniel bersumpah untuk membuatnya membayar. Setahun kemudian, seorang pemuda menemukan sebuah rumah tangga dan mengatakan bahwa dia tersesat. Ibu dan putrinya mengundangnya ke rumah sebagai tamu, dan juga membantunya mencetak peta. Tidak tahu pria itu datang untuk membalas dendam. Ketika pemburu pulang dan melihat pria itu, dia langsung membeku. Daniel orang yang menginjak ranjau darat setahun yang lalu. Pemburu itu berkata dia akan menunjukkan jalannya, lalu membawa Daniel keluar. Dia bilang, "Aku akan menemuimu dalam 15 menit, hanya kita berdua untuk menyelesaikan dendam dari tahun lalu yang tidak ada hubungannya dengan keluarga." Daniel menyatakan persetujuannya dan pergi. Pemburu itu dengan cepat kembali, melepaskan anjingnya untuk mengejar Daniel. Suara anjing menggonggong, pemburu keluar untuk memeriksa. Pada saat yang sama, Daniel berkeliling dan kembali. Dia memeluk anjing yang terluka dan berkata anjing itu ditikam. Pemburu berlari keluar dan melihat darah di tanah, berteriak untuk lari pulang. Begitu dia memasuki pintu, melihat Daniel. Dia buru-buru pergi ke penyimpanan senjata untuk mengeluarkan senjatanya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lagi peluru. Pada saat ini, Daniel juga berlari. "Saya harus membunuhmu." Daniel tidak panik, karena dia tahu tidak ada peluru di pistol. Daniel mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arahnya dan segera menembak. Tembak kaki pemburu secara langsung. Daniel memerintahkan ibu dan anak itu untuk membawanya ke kamarnya. Sekarang balas dendam hanyalah permulaan. Daniel mengeluarkan seutas tali dan menyuruh putrinya untuk mengikat kaki ibunya. Gadis itu hanya menurut dengan patuh, pemburu yang berbaring di tempat tidur terus memohon. Daniel mengambil botol 82 dan menyesapnya. Kemudian minta ibu dan anak itu untuk menyesapnya masing-masing. Selanjutnya, taburkan di tubuh untuk dekontaminasi luka pemburu. Dia menarik putrinya kembali, membawa penghinaan yang diderita Alicia kemudian mengulanginya lagi dan lagi. Akhirnya Daniel mau main game.
Dia mengeluarkan peluru di pistolnya, hanya menyisakan satu, mengarahkan pistol ke gadis itu. Jika beruntung, lepaskan sesuatu di tubuh. Jika Anda melepas semuanya dan pistol masih tidak berdering, permainan berakhir. Tapi gadis itu tidak beruntung, hanya 3 tembakan yang mematahkan kepalanya. Daniel juga takut dengan adegan ini. Saat ini dia tidak memiliki kesenangan setelah balas dendam, sebaliknya matanya menjadi tumpul. Mendengar tangisan memilukan sang ibu, Daniel perlahan duduk kembali di sudut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, atau mungkin dia hanya tidak ingin membunuh orang. Apakah balas dendam benar-benar berhasil? Kausalitas adalah siklus. Sebagai pribadi, tidak boleh jatuh di bawah pagar. Bukan waktunya belum tiba, hargai apa yang kamu miliki. Ikuti Manna, saya akan membawa Anda ke dunia perfilman, episode berikutnya akan lebih spesial.